Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Misteri, malam hari ini kita kembali mengulas banyak cerita tentang misteri, tentang cerita kehidupan dan yang lainnya. Terutama kita memanggil lagi atau kita mendatangkan lagi narasumber yang kemarin sempat kita panggil di podcast Komedi Dalam Misteri. Di edisi Truno Lele, dan kita sapa dan kita persilahkan Pak Sigit ya. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Pak Eko. Jumpa lagi di podcast Komedi Dalam Misteri. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jam berapa tadi berangkat dari Boyolali? Jam berapa ya? Ya masih sorean lah. Oke. Ini Pak, kemarin permintaan netizen kita atau sahabat misteri itu banyak yang komen untuk mengundang lagi Pak Sigit nih di acara Komedi Dalam Misteri. Masih banyak cerita kan Pak pastinya, atau kalau enggak kita nanti sharing cerita aja lah. Nanti Pak Sigit punya cerita apa, saya punya cerita apa, nanti kita ulas atau kita bahas. Mudah-mudahan ya cukup memuaskan nih para netizen nih atau para penonton di via sahabat misteri di Komedi Dalam Misteri. Monggo Pak Sigit, ceritanya gimana nih? Ada cerita apa nih kemarin, ada pengalaman apa lagi nih? Ya, sebenarnya sih cerita di sungai itu banyak Mas. Apa ya? Banyak tentang orang mancing, suruh ngembaliin lagi. Terus di situ itu sungainya lumayan angker lah. Di Boyolali itu? Iya. Itu pernah. Itu temenku ya, mancing. Ya itu kemarin kan yang saya ceritakan aku sama Mas Anto. Itu pas itu bareng temen-temen itu ya masih satu kampung aku, itu masih satu kampung denganku toh, ya biasalah seneng mancing kayak gitu. Nah itu pas itu dapetnya ikannya bukan lele tapi kotes tau. Oh, kotes itu jenis gabus ya Mas ya, ikan gabus ya. Nah itu kalau yang dapet itu namanya lupa aku siapa, tapi masih inget itu, aku masih agak kecil waktu itu. Berarti itu cerita lama waktu masih kecil dulu. Masih lama, sampai aku kan kalau sebenarnya main di sungai itu sama orang tua nggak boleh. Karena emang banyak cerita angker lah. Dulu dari mbah-mbah pernah ada juga yang dapetin ikan tapi putih. Ikan itu lele putih. Nah, itu penunggu sungai situ atau apa semacam danyang itu? Nggak tahu kalau itu, mungkin bisa juga. Itu kata mbah-mbah itu sudah lelene itu kan cucunya yang mancing. Nah itu dibawa pulang, terus dikasihkan bae, suruh goreng, terus dipotong-potong itu nggak terjadi apa-apa. Begitu masuk ke penggorengan, ya toh, begitu masuk ke penggorengan itu sereng itu, lelenya berbicara itu. Lelenya itu bisa ngomong? Ikannya itu berbicara sama yang goreng itu. Pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa lele itu? Bahasa Jawa toh. Tak kira lele bisa ngomong lele. Ya ngomongnya bahasa manusia Mas. Oh berarti, berarti itu istilahnya udah apa ya? Danyang ya? Mungkin. Yes. Ceritanya itu dari mbah-mbah itu lelenya pas digoreng itu dimasukin minyak langsung bisa ngomong. Kalau Jawanya gini, nak aku ratok belek kenyang kali tak entek sak dok-dokmu sak petarangan. Oh, berarti satu keluarga mau sampai matiin gitu. Akhirnya diangkat lagi, taruh plastik, lepasin sungai itu, nyambung lagi Mas? Iya, hidup, nyambung lagi, tenang lagi, udah.
Ada yang juga seperti itu ya. Mm-mm. Di sini ada Mas, ada di tempat saya juga ada. Sungai itu sungainya udah sungai tua itu ya. Itu kalau airnya sampai sekarang aja nggak pernah airnya itu jernih, karena butek. Kalau di tempat saya itu sering muncul itu kalau menjelang azan duhur sama menjelang maghrib. Jadi lele gede itu, cuman nggak ada daging, jadi cuma duri aja. Nah, itu Truno itu. Ya itu Truno ya. Itu Saya yang sama waktu yang cerita itu Truno ya namanya. ya kalau pas aku dapet sih masih ikan lele Mas. Cuman aku diceritain mbahku itu Truno lele itu rajanya ikan lele itu. Jadi cuman kepala sama duri itu. Mbahku kalau zaman dulu kan orang nyuci itu kan pasti di sungai. Nah, mbahku itu kalau habis subuh itu pasti udah berangkat ke sungai. Pas nyuci itu pasti sering ketemu itu. Ya. Itu sih ya sama. Berarti memang di sungai-sungai kalau yang udah lama itu sering terjadi kayak gitu. Berarti bukan mitos ya itu? Iya memang ada itu. Di sini pun ada ya Mas? Ada. Tuh jadi kalau orang-orang di kampung itu bilang boleh mancing di sungai kalau ikannya muncul, tapi jangan ditangkap atau tangkap pakai tangan. Tapi kalau dia makan kail, boleh-boleh aja, sah aja itu mau dimasak. Terus di tempat saya itu kan ada kayak bilik buat mandi itu. Nah itu mbah saya itu kan dulu juga kalau mau mandi menjelang sholat Jumat itu kan jam-jam 11 itu mandi di sungai. Nah di bilik itu mbah saya itu ngedenger kayak orang cewek tuh lagi mandi, nggak keluar-keluar gitu. Tungguin tuh sampai udah hampir setengah 12. Ini udah menjelang sholat Jumat kan. Bentar lagi pas azan. Tungguin lama gitu. Ditengok akhirnya. Ditanyain, udah belum? Diem aja. Udah belum? Diem aja. Akhirnya kan bahasa kan curiga. Turun, ditengokin, kok nggak ada siapa-siapa gitu. Dan dalam tempo sekejap itu ya itu si Trunonya itu keluar dari ya sekitar di seberang dari seberang. Dia ngedekat tuh, terus nyamperin mbah. Iya. Ya itu nyamperin, tapi mbah saya tuh nggak ngobrol sih, cuman ya udah tahu sendiri akhirnya balik. Nah, maksudnya ya, nyamperinnya pasti sama mbak saya juga Mbah Putri loh. Itu kalau kakung, kalau itu Mbah Putri itu pas nyuci gitu, mesti pas kalau hari Jumat apa gitu, itu mesti pas itu ada disamperin gitu. Was itu. Yang cerita mbahku kayak gitu. Oh iya, berarti sama ya, di mana-mana itu kejadian-kejadian gitu pasti ada ya. Truno lele. Nah kalau sering sih itu apa itu istilahnya ruh atau apa ya, kayak orang itu kan waktu itu meninggal tuh, hanyut ke bawah sungai pas setelah banjir, tapi bukan pas banjir tapi setelah banjir. Oh berarti habis hujan besar banjir, habis banjir itu? Iya habis banjir itu sering gangguin juga, itu sering ada penampakan. Orang itu kayak seperti di tepian sungai itu, tempatnya ya persisnya itu di jembatan sungai namanya Kali Santren namanya. Itu daerah mana Pak? Itu daerah di Temanggung, cuman itu di pedalaman, maksudnya udah di
desa, masuk kampung gitu. masuk kampung itu sering ganggu. Kadang Itu kok bisa? kan ada jembatan mas. Itu kalau udah lewat maghrib, orang-orang di kampung yang seberang sungai itu udah nggak berani lewat. Itu sering ada penampakan di situ. Kalau nggak orang manggil-manggil, minta kayak mau bareng. Nah, terus kalau nggak lagi, ya berbentuk kayak sugus itu. Tahu sugus? Nah, Tahu. Itu toh? Iya. Kayak permen itu toh? Permen. Permen. Itu saya merinding gitu. Itu kalau mbahku dulu sering juga itu tahu diceritain. Tapi kalau mbahku nganu, kalau pas gitu langsung mbahku ngelepas kucire langsung gini. Nih. Basa Jawane ki nak gur kucir aku yo duwe dawa-dawanan bilang gitu mbahku. Terus hilang kayak gitu. Jadi ya anu ya. Kalau orang ya. dulu kan tatak-tatak. Iya. Kalau orang sekarang kan ya ngeri. Aja kalau dengar suara aja dah. Dengar cerita itu aja udah ngeri. Terus di itu sungai tempat daerahku itu juga temanku pas waktu mancing dapat kontes itu. Iya. Itu ikannya kecil loh Pak, paling segini. Itu diangkat satu orang nggak kuat. Terus diangkat berdua baru mau naik. Nah, terus itu bawa pulang, terus ditaruh di tahu Padasan nggak? Tempat wudhu kayak gentong itu loh. Iya tahu ada. Taruh Padasan, terus udah ditutup kayu, masih ada batu bata. Nah itu pas tengah malam yang pada mancing sama orang-orang desa situ diimpiin, suruh ngembaliin ke sungai. Dan ikannya nunggu di perempatan desa. Berarti udah lepas ya dari Padasan itu? Padahal dari Padasan udah ditutup. Batu bata kan kalau ikan ya tetap. Iya, pastinya susah mau lepas, pasti susah kan? Itu udah nunggu dia di perempatan ikannya. Akhirnya dikembalikan orang satu kampung itu. Malam-malam jam 12-an lah. Yang kembaliannya bareng-bareng mas akhirnya kembaliinnya apa yang mancing aja doang itu? Ya yang mancing sama ditemenin yang tua-tua toh. Itu. Wih, di situ tuh pasti ada juru kunci nggak? Ada. Ya juru kuncinya itu yang tak ceritaan kemarin. Setiap orang kena di situ, ke situ aja. Pas cuma di bawah ini itu garet, tapi ada tulisannya, tapi nggak tahu tulisannya apa. Garet itu yang buat ngerokok itu? Iya. Kertas buat rokok lintingan itu loh, kalau orang Jawa. Itu dikasih tulisan, suruh ambil itu. Aku aja dulu pernah di situ kena, nggak tahu biduren toh, gatel. Yang melepuh merah gitu, sampai kayak bengkak-bengkak kecil-kecil tuh kan. Itu sampai sebulan lebih. Diperiksain nggak sembuh, kasih obat-obat apa nggak sembuh. Itu karena ini kena sawan juga di kali itu? Iya, itu akhirnya orang tua aku nyadar toh mungkin apa kena di mana gitu, langsung tanya, kamu habis mandi di kali ya? Iya. Terus itu sowan ke Mbah Warto itu. Di Boyolali sana? Iya. Ke Mbah Warto itu, terus sama Mbah Warto ya itu. Mbah Warto masuk kamar, nggak tahu lah ritual apa-apa. Mungkin saya waktu mandi gangguin apa-apa kan nggak tahu. Soalnya kan ya kita nggak ngeliat toh. Nah itu tadi kasih kertas itu sama suruh ngambil ke air dibeli itu, suruh minum sama bure-bure. Dibure. Bure apa nih? Di usap-usapin. Iya, usap-usapin dibure-bure. Bure-bure berambang bosok ya. Diburein seluruh tubuh. Itu alhamdulillah nggak sampai 1 jam langsung sembuh, Pak. Iya. Terus pernah mata aku merah kayak gitu. Juga kena di situ. Jadi merah
dikira belen, kalau bahasa Jawanya belen. Itu juga sampai sebulan Nggak lebih. sembuh-sembuh. Akhirnya ya Mbah Warto juga ya. itu dikasih kertas itu Suruh ke bilik lagi. belik, bukan bilik. Belik, tau belik? Belik itu macam kayak sendang ya. Sendang tapi Aliran kecil. kecil. Itu. Lah itu diambil ke air situ ya, suruh minum, burai-burai lagi. Alhamdulillah. lagi. Iya. Sakti juga itu Mbah Warto. Masih ada itu Mas Mbah Warto? Insya Allah masih sih. Jadi itu dekat-dekat rumah Pak Sigit Ya, di Boyolali sana. beda satu kelurahan, beda dusun lah, RT. Itu. Mbah Warto. Itu pasti kalau di daerah sini ya. Itu suka nolong orang juga gitu. Jadi gini Sobat Misteri. Di Boyolali itu ternyata banyak hal-hal yang masih mistis ya. Apalagi di perkampungan yang dekat sungai-sungai besar ya Mas ya. Sungainya alirannya sih, itu. Ya nggak besar sih Mas. Bukan sungai besar ya? Ya nggak. Cuman besar. Masih wingit gitu, masih banyak orang yang nggak berani main di situ. Kalau buat mandi nganu itu ya masih. Kalau sekarang udah banyak sumur, waktu dulu kan enggak, itu pasti mandi di kali seperti itu. Tapi ya itu disuruh hati-hati, nggak boleh sembarangan, pipis juga nggak boleh sembarangan kayak gitu. Emang di sana disediain WC gitu? Ya enggak, maksudnya kan ya permisi lah, kalau orang Jawa kan amit-amit gitu. Seperti itu. Teman saya tuh di sungai ngencingin pohon beringin. Wah, bengkak sampai gede tuh itu. Barangnya tuh. Etek-etek. Etek-etek. Sampai celana itu kelihatan gede ininya apa? Telurnya apa ya? Itu malah nggak usah ke Maerot itu Pak. Telurnya. Kalau barangnya sih nggak gede, telurnya gede. Itu gara-gara ngencingin pohon beringin di sungai. Terus sembuhnya? Sembuhnya ada di sini, ada Mbah Yai yang suka ya itu tolongin itu. Terus dibawa ke dokter nggak sembuh. Nggak ada penyakit yang di situ, ngarah ke situ nggak ada. Terus akhirnya ditanyain, tadi sore kamu habis ngapain, kemana, dari mana gitu kan, sama orang tuanya. Ya ditanya sama orang tuanya. Terus dia ngomong katanya ada di sungai, namanya Sungai Sebek gitu, sawah Sebek ya, deket sawah juga ada pohon beringin, dia kencing situ. Dikirain pasti nggak apa-apa, padahal ya itu. Gue nyampe rumah, usai adzan maghrib, dia merasa kesakitan. Terus akhirnya ditanyain sama bapaknya, dia nunjukin tuh, wah, Pak, tambah gede Pak, tambah gede, cepet banget itu, tambah gede. Akhirnya suruh ngelepas celananya, diliatin tuh. Ya ada yang ketawa sih sebenarnya ngeliatin. Banjar tidak tabu. Tambah gede, wah. Ayo terus ditanyain tadi sore dari mana, terus apa terus akhirnya dibawa ke salah satu itu ada Mbah Kiai yang nyembuhin. Kalau itu namanya apa ya? Walat kalau orang Jawa tuh bilang. Kena bala ya, walat. Ini ya seperti itu. Kalau sungai-sungai masih masih emang banyak sih. Kalau sungai pasti wingit itu. Iya, masih banyak. Kalau di sini ada nomor-nomor gitu nggak sih? Cerita maksudnya nomor togel gitu Mas? Ya nomor togel. Kalau di Boyolali dulu Camjikia. Oh Camjikia itu ngempo gitu ceritanya. Ngempo apa ya? Kalau bahasa orang ngempo mungkin lain daerah. Kalau di Boyolali namanya nyanggar. Oh, sahabat misteri, ternyata dari Pak Sigit masih banyak cerita. Ini mungkin gara-gara kalah main judi slot atau gimana, terus akhirnya banyak orang ngempo atau nyari nomor togel ya. Tapi jangan lupa dulu dong di subscribe,
like, komen, biar cerita-cerita berikutnya tambah menarik. Oke? Jangan lupa ya, sahabat misteri yang ingin mendengarkan cerita tentang togel, nanti barangkali bisa buat inspirasi. Kalaupun nomornya bagus atau caranya bagaimana. Ya, jangan lupa kita tonton di komedi misteri berikutnya dengan cerita yang berbeda. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berarti pendek toh. Di tema itu waktu itu ini apa Truno Lele atau misteri. Hop. Sing iki urung tak on kan mau. Maaf guys. Neng kene sih, salami neng mana kene sih, salami. Wes tek. Wes iki wis lanjut.